Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah di pelajaran matematika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu Allah berikan kita kesehatan dan perlindungan dimanapun kita berada. Baik, Ustazah akan menjelaskan tentang kelanjutan yang kemarin, yaitu bab statistika. Sekarang videonya part yang kedua. Kemarin kita sudah mengenal data dan bagaimana cara penyajiannya, yaitu menggunakan tabel, diagram. Diagram itu terdiri dari 3, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Selanjutnya kita akan mengenal apa itu modus, median, dan min. Yang pertama, modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar di antara data-data yang lain. Untuk memudahkan mencari modus, urutkan data dimulai dari yang paling kecil. Contohnya di sini, tentukan modus dari setiap data berikut. Yang pertama, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 5, 9, 7. Yang kedua, 8, 10, 10, 12, 15, 15, 7, 9, 9, 10, 15, 8. Cara penyelesaiannya, kalian urutkan dulu data tersebut dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi, kita lihat dulu soal yang pertama. Di sini yang paling rendah itu adalah angka 5. Yang terbesar adalah angka 9. Kita urutkan dulu, berarti 5 ada sebanyak 2. Jadi kita tulis dulu 5, kemudian 5. Habis 5, 6. 6-nya ada 2 juga. Kita tulis lagi, 6 ada 2. Kemudian 7, 7-nya ada 3. 8-nya ada 2. Terakhir 9. Kita hitung lagi ya. Sudah benar atau belum datanya? Jadi datanya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data, kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, di sini yang paling banyak muncul adalah angka 7, yaitu sebanyak 3 kali. Maka modusnya adalah angka 7. Contoh yang kedua, urutkan juga datanya. Yang paling kecil adalah 7. Yang paling besar adalah 15. Kita urutkan, angka 7-nya ada 1, kemudian angka 8 ada 2, angka 9 ada 2, 10-nya ada 3, terus 11 tidak ada, langsung ke 12, ada 1, 13 dan 14 tidak ada, langsung ke 15, ada 3. Jadi, kita lihat yang paling banyak muncul itu ada 2 angka, yaitu sebanyak 3 kali, yaitu modusnya angka 10 dengan 15. Jadi angka 10 ini dan 15 adalah angka yang paling sering muncul, yaitu sebanyak 3 kali. Sudah paham untuk modus? Oke, baik, kita akan lanjut ke menghitung rataan atau min. Jadi, rataan atau min paling sering digunakan dalam statistik. Untuk mengetahui rata-rata nilai siswa pada suatu sekolah, kita dapat menggunakan rumus min, yaitu jumlah semua data dibagi banyaknya data. Nah, untuk secara umum, rumus min dapat ditulis yang ada di kotak ya. Jadi, min itu atau rataan dilambangkan dengan X diberi garis di sebelah atasnya. Jadi, X garis atau dibacanya dengan X bar ya. Sama dengan X1 atau data pertama ditambah X2 data kedua ditambah X3 sampai dengan data terakhir. Dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya data. Atau kalau misalkan sudah dalam bentuk tabel frekuensi, kita bisa tulis rumusnya X bar adalah F1 atau frekuensi dari nilai yang pertama. Frekuensi pertama dikali dengan X1 ditambah frekuensi kedua dikali dengan data yang kedua sampai dengan frekuensi yang terakhir dikali dengan data yang terakhir dibagi dengan
F1 yaitu frekuensi yang pertama ditambah frekuensi kedua sampai dengan ditambah dengan frekuensi terakhir. Jadi keterangannya X di garis atas adalah rataan atau min. XI adalah nilai data, N itu banyaknya data, kemudian FI adalah frekuensi, nah I-nya itu adalah data ke-1, kedua sampai terakhir. Contohnya kita bisa lihat di sini, tentukan rataan nilai ulangan kelas 8 di bawah ini. Jadi di sini ada 10 orang lagi. Nilai yang pertama ada 5, ada 4, 7, 7, 8, 9, 8, 6, 8, 9. Hitunglah rataannya. Jadi kita jumlahkan semuanya. 5 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 9. Dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data adalah 10. Jadi kita jumlahkan dulu yang di atasnya, yaitu hasilnya 71. Kemudian dibagi dengan 10. 71 dibagi 10 hasilnya 7,1. Jadi rataan nilai ulangan matematika siswa kelas 8 adalah 7,1. Oke, next kita akan membahas menghitung median. Menghitung median, ukuran pemusatan ini digunakan untuk membagi dua sekumpulan data yang sudah diurutkan, mulai dari data terkecil sampai data terbesar. Dengan kata lain, median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari data yang terkecil sampai data terbesar. Nah, median biasanya dinotasikan dengan ME. Ya, jika jumlah datanya ganjil itu misalkan 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, rumusnya maka rumus median adalah X N ditambah 1 dibagi 2. N itu adalah jumlah data. Jadi kalau misalkan jumlah datanya 10, tadi N-nya ganjil. Misalkan jumlah datanya 9, maka kita tambahkan 1 kemudian dibagi 2. Jadi 9 ditambah 1 10 dibagi 2. Jadi 10 dibagi 2 hasilnya 5. Maka mediannya adalah data ke 5. Ya. Yang kedua, jika mediannya merupakan data genap. Jika jumlah datanya genap itu misalkan datanya 10, 12, 14, 16 dan seterusnya. Maka rumus dari median itu adalah XN dibagi 2 ditambah XN bagi 2 ditambah 1. Misalkan kita ambil N-nya, misalkan datanya 12. Jadi X ke 12 dibagi 2, 12 bagi 2 adalah 6. Berarti data ke 6 ditambah dengan 12 dibagi 2, 6 ditambah 1, 7. Berarti data ke 6 ditambah data ke 7 dibagi 2. Ya, seperti itu. Nah, median merupakan data yang ke N dibagi 2 ditambah data ke N dibagi 2 tambah 1 kemudian dibagi 2. Nah, contohnya di sini ini data ganjil. Berarti kita pakai rumus yang pertama ya. Data ganjil. Contohnya nilai tryout matematika siswa SMP kelas 8 sebagai berikut. Jadi nilainya ada yang 6, 8, 9, 9, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 6. Tentukan median dari data di atas. Penyelesaiannya, kita harus urutkan dulu data tersebut dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Nah, di sini kita lihat data yang paling rendah itu nilainya adalah 6 sampai dengan 9. Jadi, tulis dulu 6 sebanyak 1, 2, 3. Ada 6 sebanyak 3. Kemudian 7 juga sebanyak 3. 8 juga sebanyak 3, kemudian 9. Nah, rumus median, maka X ke 10 ditambah 1 dibagi 2. Datanya 11, berarti X ke 11 ditambah 1, berarti 11 ditambah 1, 12. Dibagi 2 hasilnya 6, berarti mediannya adalah data ke-6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5,
6. Nah, maka mediannya adalah 7. Median dari data tersebut adalah 7. Paham sampai sini? Kita lihat ke contoh yang ada di buku. Kalian bisa buka di halaman 249. Di sini ada contoh 9.7. Ini misalkan ada tabel frekuensi. Jadi sudah dalam bentuk tabel frekuensi. Tentukan min, median, dan modus dari data berikut. Nilainya 55 sebanyak 5. Frekuensi itu berarti banyaknya. Kemudian 60 sebanyak 7. 65 sebanyak 6. 70 sebanyak 6. 75 sebanyak 5. 80 sebanyak 9. 85 sebanyak 7. Maka perhitungan rataannya atau minnya adalah 55 dikali dengan 5. Jadi 5 dikali 55. Atau rumusnya tadi F dikali X1. F1 dikali X1. Kemudian F2 dikali X2. Atau frekuensi pertama dikali dengan data pertama. Frekuensi kedua dikali dengan data kedua. Sampai dengan data terakhir. Jadi 5 dikali 55 ditambah 7 dikali 60 ditambah 6 dikali 65 ditambah 6 dikali 70 ditambah 5 dikali 75 ditambah 9 dikali 80, yang terakhir 7 dikali 85 dibagi dengan frekuensinya. Frekuensinya 5 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 7. Pertama kalikan dulu. Jadi yang ada di dalam kurung kita kalikan dulu, baru kita jumlahkan semuanya. Hasilnya itu adalah 3195. Nah, untuk jumlah yang frekuensinya adalah 45 data. Jadi 3195 dibagi 45 data adalah 71. Nah, untuk menentukan median data di atas, kita akan kesulitan untuk mengurutkan dari data yang terkecil hingga data terbesar. Perhatikan terlebih dahulu jumlah frekuensi, yakni menyatakan banyaknya data. Karena banyaknya data, yaitu jumlah frekuensinya ganjil, 45, maka median terletak pada data ke 45 ditambah 1 dibagi 2. Atau data 46 dibagi 2, yaitu data ke 23. Data ke 23 adalah 70. Gimana caranya? Jadi 5 ditambah 7 hasilnya 12. 12 ditambah 6 18. 18 ditambah 6. 18 tambah 6 24. 18 sama 24. Nah, data ke 23 adalah 70. Karena 24 sampai sini berarti data ke 23 adanya di 70. Kemudian modus dari data adalah, kita lihat frekuensinya di sini yang paling tinggi adalah yang frekuensi 9, yaitu nilainya 80. Jadi modus data adalah 80. Lanjut kita ke contoh 9.8. Berikut ini adalah data nilai ujian matematika 20 siswa kelas 8. Ada ini belum diurutkan ya. Jadi ada 60, 80, sampai 90. Yang pertama, urutkan data dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Kemudian, buatlah tabel yang menyatakan nilai ujian dan frekuensi siswa yang mendapatkan nilai-nilai tersebut. Frekuensi seperti yang tadi ya. Yang kedua, hitunglah min, median, dan modus. Sudah? Yang ketiga, jika nilai minimum kelulusan adalah 75, berapakah presentasi siswa yang tidak lulus dalam ujian tersebut? Kita next. Di sini kita urutkan dulu ya. Jadi nilai ujian matematika 20 siswa kita urutkan dulu. Jadi 50 ada 1, yang dapat 60 ada 3 orang. Yang dapat 70 ada 4 orang. Yang dapat 80 ada 6 orang. Yang dapat 90 ada 4 orang, dan yang dapat 100 ada 2 orang. Buatlah tabel, kita bisa pakai tabel frekuensi kayak kemarin, kita buat turusnya. Jadi nilai ujiannya kita tulis 50, 60, 70, 80, 90, 100. Kita hitung berdasarkan turusnya, berarti yang 50 dapat 1,
Yang 60 dapat 3 sampai yang 100 dapat 2. Ini adalah tabel frekuensi. Yang kedua, kalian disuruh menghitung min, median, dan modus. Nah, cara menghitung min berarti tadi kan frekuensi dikalikan dengan data yang pertama. Jadi data pertama dikali dengan frekuensinya berarti 50 dikali 1 hasilnya 50. Yang kedua 60 dikali 3 sama dengan 180. Yang ketiga 70 dikali 4 hasilnya 280. Yang keempat 80 dikali 6 hasilnya 480. 90 dikali 4 hasilnya 360. Yang terakhir 100 dikali 2 hasilnya 200. Jumlahkan semua nilai ini dari 50 sampai dengan 200. Jadi hasilnya dapat 1550. Kemudian dari hasil jumlahan ini kita bagi dengan frekuensinya. Banyaknya data, tentukan banyaknya data. Dalam hal ini banyaknya data adalah 20, yaitu banyaknya siswa. Terus rumus rataan atau min, yaitu X bar sama dengan jumlah nilai seluruh data dibagi banyaknya data. Jumlah seluruh data adalah 1550, kemudian kita bagi dengan 20. Hasilnya maka kita dapatkan 77,5. Jadi min untuk data di atas adalah 77,5. Terus untuk menghitung median adalah dengan cara mencari data yang berada pada posisi paling tengah dari suatu data yang telah diurut. Ya. Untuk data nilai ujian matematika siswa di atas, maka dari hasil pengurutan akan dicari data yang terdapat pada posisi paling tengah. Dengan data jumlah 20, maka nilai mediannya adalah tadi n ke 20 dibagi 2, yaitu 10 ditambah dengan n 20 dibagi 2 ditambah 1, berarti 10 ditambah 1 11 ya. Rumusnya dibagi 2, maka kita dapat nilai yang di tengah-tengah itu adalah data ke-10 dengan data yang ke-11. Kita urutkan dulu dari sini, data ke-10 dapat di sini, data ke-11 adalah ini juga. Berarti maka mediannya adalah 80 ditambah 80 kita bagi dengan 2, hasilnya 80. Jadi median untuk data di atas adalah 80. Yang terakhir modusnya. Nilai modus dari data di atas dapat dilihat dari nilai ujian yang memiliki frekuensi terbanyak. Kita back lagi yang ke sini. Frekuensi yang terbanyak adalah 6, yaitu dengan nilai ujian 80. Maka modus yang kita dapatkan untuk data ini adalah 80. Yang ketiga, jika nilai minimum kelulusan adalah 75, maka di sini 75 berarti dari sini, dari yang dapat 70, 60 sama 50 dia nggak lulus ya. Berapa jumlahnya? 1 ditambah 3 tambah 4. Berarti ada 8 orang yang tidak lulus. Kita hitung persentasenya. Jika nilai minimum kelulusan ada 75, maka terdapat 8 siswa yang tidak lulus, yaitu siswa yang memiliki nilai antara 50 sampai dengan 70. Maka kita bisa menghitung persentasinya, yaitu ini dikali ya. 8 dibagi 20 dikali dengan 100%. Ya, 8 dikali 100, 800 dibagi dengan 20, hasilnya 40%. Oke, apakah kalian paham? Baik. Sekian penjelasan dari Ustazah. Jika ada yang tidak paham, boleh ditanyakan. Selanjutnya kalian akan mengerjakan latihan soal yang Ustazah berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.